asli akan tetapi berwujud manusia. Kemudian apa yang ditanyakan malaikat Jibril kepada Rasulullah? Yang pertama beliau menanyakan tentang Islam. Apa itu Islam, wahai Muhammad? Kemudian Nabi Muhammad menjawabnya, Islam adalah bersyahadat, kemudian sholat 5 waktu, menjalankan atau menunaikan zakat, menunaikan puasa Ramadan, dan yang terakhir haji. Nah, kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, kalau iman, apa itu iman? Kemudian malaikat Jibril atau Rasulullah menjawabnya, iman adalah rukun iman yang seperti kita fahami, rukun iman yang 6, beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, ke Allah, kemudian malaikat-malaikatnya, kemudian kepada kitab-kitabnya, kepada dan kemudian beriman kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, apa itu ihsan? Kemudian Rasulullah menjawab, ihsan itu adalah beribadalah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Tapi kalau kamu tidak merasakan hal itu, maka kamu harus punya keyakinan bahwa Allah selalu melihatmu. Nah, dari 3 pertanyaan ini, dan yang kemudian pertanyaan yang terakhir adalah tentang tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah menjawabnya, yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Kemudian malaikat Jibril bertanya, kalau gitu kabarkan kepadaku apa ciri-cirinya. Akhirnya Rasulullah menjelaskan bagian dari ciri-ciri hari kiamat di hadis tersebut. Yang ingin kita garis bawahi di sini, yang pertama, pertanyaan tentang Islam, di situ muncul yang namanya ilmu fikih. Tentang syahadat, tentang bagaimana menunaikan sholat, bagaimana puasa, zakat, sampai kepada haji. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan tentang iman. Di situ muncul ilmu yang namanya tauhid atau akidah. Dan pertanyaan terakhir, pertanyaan seputar ihsan, yang tadi Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah, beribadalah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, fa illam takun tarah fa innahu yarak, dan jika engkau tidak merasakan hal itu, maka yakinilah sesungguhnya Allah melihatmu. Dan dari ihsan inilah muncul yang namanya ilmu tazkiyah, ilmu mensucikan jiwa. Sekarang dijelaskan singkat oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa di situ poin garis besarnya adalah seputar ibadah. Berarti apakah kita harus menghidupkan tazkiyatun nafs atau pembersihan dalam hati kita hanya ketika beribadah saja, atau bagaimana pemahamannya? Ada yang bisa jawab? Hanya dalam ibadah saja atau bagaimana? Dijelaskan yang namanya tujuan kita dihidupkan oleh Allah untuk apa? Beribadah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti hakikatnya kita di dunia ini, entah kita sedang menyembah Allah dalam arti dalam keadaan sholat, atau kita sedang menjalankan aktivitas hari-hari kita, atau kita sedang apapun, intinya hakikat kita diciptakan untuk ibadah. Berarti ibadah itu luas sekali. Semua sepanjang hidup kita itu kita sudah dibingkai sama Allah bahwa kita ini beribadah. Oleh karenanya dari ilmu tazkiyah, dari kalimat atau sabda yang disampaikan Rasulullah yang kata-katanya pendek, maka di situ maknanya luas. Dan ini adalah salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau memiliki jawami'ul kalim,
kalimatnya pendek tapi maknanya luas. Itu selalu. Nah, kemudian dari sinilah kita fahami yang namanya tazkiyatun nafs harus selalu hidup pensucian jiwa, harus selalu hidup dalam keadaan apapun. Dan di surat Asy-Syams yang kita semuanya kalian sudah sering membacanya, bahkan mungkin semuanya pada menghafal karena itu ada di juz amma. Dari satu Al-Quran, Allah tidak bersumpah sebanyak sumpahnya di surat Asy-Syams. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha. 7 ayat ini semuanya sumpah isinya. Kalau sudah Allah memulai ayatnya dengan sumpah, maka di situ ada kabar penting yang harus kita ini mendengarnya dengan betul-betul fokus. Dengan menyalakan yang namanya pemahaman iman. Tidak hanya pemahaman zahir saja. Setelah Allah Ta'ala berfirman, wal ardi wa ma tahaha, apa lanjutannya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Ini intinya. Di sini Allah ingin menyampaikan, telah menang, telah berhasil, telah sukses bagi orang yang apa? Man zakkah, yang berhasil membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan pasti akan sengsara hidupnya, pasti akan rugi hidupnya, akan merasa selalu dalam kekurangan hidupnya, sebelum nanti di akhirat nanti mandasaha, bagi orang yang mengotori hatinya. Nah, jadi ilmu tazkiyah itu sangat penting, harus kita hadirkan dalam ibadah kita kepada Allah, begitu juga dalam keseharian kita pada sesama manusia. Alhamdulillah, di pertemuan yang kemarin kita telah membahas tentang tipe orang dalam beribadah. Ya atau tidak, masih ingat? Kemarin kita membahas ada 3 tipe kan orang dalam beribadah. Yang pertama adalah ibadatul abid. Orang-orang yang beribadah dengan versinya budak. Dia nggak menyembah Allah, dia menjalankan semuanya yang ada di perintah Allah hanya karena rasa takut saja. Kenapa sholat? Takut nanti dibakar kalau nggak sholat nanti dibakar sama api neraka. Kenapa puasa? Kalau nggak puasa nanti dimasukin neraka. Hanya kalimat itu aja, nggak pernah dia ngomong tentang surga. Takut, 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 takut. Dan sudah dijelaskan oleh ahli tazkiyah bahwa itu adalah ibadah yang versi paling rendah. Kemudian yang kedua, orang yang beribadah seperti orang yang menggapai pahala, orang yang kalkulatornya selalu nyala. Kalau aku puasa emang pahalanya apa? Kalau aku baca Quran pahalanya apa? Kenapa disyariatkan ini? Apa fadilahnya? Nah, seperti itu. Itu adalah versi kita manusia zaman sekarang, semua seperti itu. Dan kemarin sudah kita sampaikan bahwa versi seperti itu bukanlah salah, dikarenakan perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kita diminta man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan rasa iman dan ihtisab, meminta, menghitung, meminta pahala, ngerengek sama Allah, ghufiralahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sekarang kita masuk kepada versi ibadah yang paling tinggi, ibadatul ahrar, ibadahnya orang-orang yang merdeka. Dan ternyata di dalam ibadah merdeka ini dicontohkan oleh Imam Nawawi rahimahullah sebagai ibadahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bagaimana Rasulullah bangun tahajud. Rasulullah sudah sampai kepada seluruh umat insya Allah bagaimana versi tahajudnya Rasulullah. Yang mana hadisnya itu sangat tenar sekali ketika Rasulullah qiyamul lail, kemudian di situ kakinya sampai bengkak.
Akhirnya istrinya tercinta menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Qad taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar." Padahal Allah telah mengampuni seluruh dosamu yang akan datang dan juga yang telah lampau. Jawaban Rasulullah hanya satu, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura?" Bukankah engkau tidak mau melihat kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Dan ini adalah level ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah qiyamul lail sampai bengkak. Apa Rasulullah merengek untuk dapat ampunan Allah? Apakah Rasulullah di situ nangis supaya dibuka pintu surga untuk dirinya? Apakah Rasulullah risau atas dirinya? Enggak ada kerisauan. Rasulullah itu yang akan membuka kunci surga. Rasulullah sudah mendapatkan ampunan. Rasulullah tidak punya dosa, satu-satunya manusia maksum. Kenapa Rasulullah bisa menjadi maksum? Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini adalah rasa syukur yang jadi sehingga kalau Rasul mensyariatkan kepada kita istighfar sehari berapa? 100 kali. Ada riwayat yang lain 70 kali. Kita ambil yang 100 kali. Apakah di situ Rasulullah banyak dosanya sehingga harus 100 kali istighfar sehari? Tidak. Itu istighfar rasa syukur. Akan tetapi untuk kita yang lain-lainnya, umat Rasul yang tidak maksum, semuanya maksum, semua nggak ada yang terbebas dari dosa, istighfarnya minimal 100 kali untuk menunaikan syukur kita kepada Allah dan lanjutkan. Istighfar, tambahkan dan tambahkan, perbanyak istighfar karena dosa-dosa yang sengaja ataupun tidak sengaja selalu hadir dalam kehidupan kita. Nah, maka di sini kalau kita lihat ibadah-ibadah orang-orang terdahulu, khususnya para sahabat Nabi Muhammad SAW, dengan ibadah-ibadah kita di zaman sekarang itu sangat jauh sekali. Oleh karenanya, dalam bulan Ramadan ini yang kemarin 11 bulan kita sudah mengikuti semua apa yang kita mau dalam hawa nafsu kita. 1 bulan ini saja kita berusaha menekan hawa nafsu kita semaksimalnya dengan cara, mungkin ada yang bertanya bagaimana cara nafsu, yaitu dengan cara diantaranya menaikkan tingkat level puasa kita. Yang mana di sini ahli tazkiyah menjelaskan bahwa orang yang berpuasa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah puasa awam. Puasanya orang awam. Bagaimana puasanya orang awam? Puasa orang awam itu dia hanya bayangin ini miris sekali kalau kita dengar ya. Dia hanya menahan lapar dan haus saja. Jadi hanya menahan lapar dan haus saja. Bagaimana dia puasa? Iya saya nggak makan, iya saya nggak minum, iya saya nggak bersyahwat. Akan tetapi bagaimana kemaksiatan keseharian dia berjalan lancar. Bagaimana sifat lisan yang suka berbohong berjalan lancar. Bagaimana yang suka menghibah berjalan lancar. Bagaimana yang suka mencela orang lain berjalan lancar. Bagi yang sudah berumah tangga, bagaimana dia rumah tangganya, keburukan-keburukan yang selama ini dijalankan berjalan lancar sesuai dengan keburukan sebelumnya. Wal'iyadzubillah, yang sehingga puasa versi itu Rasulullah sudah mengabarkan dalam sebuah hadisnya, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Bisa jadi atau ada orang-orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus. Dapat pahala? Tidak. Dari hadis itu sudah dikabarkan dia tidak dapat pahala. Pahala puasa itu berapa sih? Apa dikabarkan? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana ajzibih. Aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Aku sendiri yang akan memberikan perhitungannya. Kenapa? Puasa adalah satu-satunya ibadah yang jauh dari riya. Ada yang bisa riya dalam puasa?
nggak akan bisa. Sekarang kita semua dohirnya, kenyataannya sama-sama nggak makan, ya kan? Sama-sama nggak minum. Sekarang kalau misal Ustadzah pasti percaya. Apa buktinya? Kenyataan. Nggak ada yang melihat Ustadzah makan, nggak ada yang melihat Ustadzah minum. Oleh karenanya, puasa adalah satu-satunya ibadah yang tidak bisa dijadikan kesombongan. Oleh karenanya, Allah Ta'ala berfirman, Ana ajzibih, aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Puasa orang awam, wal'iyadzubillah, mudah-mudahan kita semuanya tanpa terkecuali terhindar dan terjauhkan daripada puasa versi tersebut. Kita tanyakan kepada ulama, puasa apa lagi yang ada pada selanjutnya, dan beliau menjelaskan puasa selanjutnya adalah puasa khusus. Puasa khusus ini adalah puasanya orang-orang soleh. Puasa orang-orang soleh yang sedang berusaha memperbaiki dirinya dia. Puasa khusus itu tidak akan bisa ditempuh, tidak akan bisa disempurnakan kecuali dengan menunaikan atau dengan menggabungkan 6 perkara ini dalam hidupnya dia. Yang pertama, ghaddul basar. Di dalam puasanya dia menundukkan pandangan. Maksudnya apakah dia harus berjalan dengan nunduk? Tidak. Menundukkan pandangan di sini maknanya adalah tidak memandang segala sesuatu yang dimurkai Allah. Kalau kaum laki-laki yang puasa nggak makan, nggak minum, tidak bersyahwat, plus kalau mau masuk level puasa khusus, matanya jangan jelalatan. Jangan ngelihat wanita-wanita yang diharamkan bagi dia melihat. Kalau perempuan, begitu juga. Karena di Al-Quran perintah untuk menundukkan pandangan itu adalah perintah yang rata kepada laki-laki dan perempuan. Bukan berarti dia berpuasa, dari mana? Bukan berarti dia berpuasa dan kemudian, ini kalau santri alhamdulillah nggak megang HP ya, nanti kalau pulang megang HP, jangan tertipu. Kemudian dia nggak keluar rumah, dalam rumah, tapi di dalam HP-nya Masya Allah koleksi orang-orang ganteng. Scroll, dilihat, ini ganteng, oh ini lebih ganteng. Diapain lagi? Screenshot. Terus diapain lagi? Dibikin status, diprofilkan, dan lain sebagainya. Kenapa ini? Sambil nunggu buka puasa. Matanya bermaksiat? Iya. Matanya bermaksiat? Iya. Karena hak mata memandang kepada sesuatu yang ditakjubi, akan tetapi itu dilarang oleh Allah. Jadi salah satunya apa? Memandang laki-laki yang tampan. Itu takjub atau enggak kalau ada orang ganteng? Pastinya takjub kan? Masa ada orang ganteng dihina? Ya enggak mungkin. Akan tetapi yang hak untuk mata melihat, yang dalam arti hak itu apa? Dimaafkan, itu hanya pandangan pertama. Hanya pandangan pertama, karena sudah memang mata melihat, terlanjur melihat. Dan kemudian ketika diikuti pandangan selanjutnya, maka dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, an-nadratu sahm masmum min sihamil iblis la'anahullah. Yang namanya nadrah, memandang sesuatu yang diharamkan, hakikatnya itu adalah dia telah menggunakan panah yang beracun dari sekian banyak anak panahnya iblis laknatullah alaih. Kemudian lanjutan hadisnya, faman tarakaha khaufan minallah, barang siapa yang meninggalkan pandangan beracun tadi, pandangan maksiat tadi, karena takut sama Allah Subhanahu wa taala, atahullahu azza wa jalla imanan. Allah akan mendatangkan dalam hidupnya dia iman, yajidu halawatuhu fi qalbih, yang dia akan merasakan iman itu di hatinya, akan merasakan manisnya iman tersebut di hatinya. Susah untuk menghadirkan iman. Kalau kita mau ngomong jujur, susah. Iman itu sesuatu yang akan memasukkan
salah satu asbab yang akan memasukkan kita ke surga. Iman itu salah satu pintu Allah memerintah. Iman itu salah satu pintu Allah menurunkan kasih sayang dalam kehidupan kita. Maka kalau kita tanya untuk menghadirkan keimanan dalam hidup itu gampang atau susah? Sejujurnya susah. Kenapa susah? Dikarenakan kehidupan manusia itu memang sudah terkuasai dengan hawa nafsunya. Innan nafsa la'ammaratum bisu illa man rahima rabbi. Sesungguhnya manusia itu hawa nafsunya itu mengarah memerintahkan kepada keburukan. Dan ayat ini dikutip dari atau Allah mengabadikan perkataan siapa? Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi. Kita siapa? Kita siapa? Anaknya Nabi, tetangga Nabi, sahabat Nabi. Siapanya Nabi? Kurun, berbeda abad itu yang sampai berabad-abad, entah bagaimana nyambungnya sama Nabi. Ini Nabi Yusuf. Ketika digoda sama Zulaikha, asli hatinya mau. Siapa yang mengendalikan? Kenapa yang menjadikan Nabi Yusuf nggak mau tergoda sama Zulaikha? Iman. Kalau sudah iman itu hadir dalam kehidupan seseorang, iman itu hadir dalam hati seseorang, dan kapan iman itu bisa hadir? Apakah datang sendirinya? Tidak, harus ada usaha, harus ada juhud. Yang sehingga kalau sudah iman itu hadir, dia merasakan bagaimana lezatnya ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Tadi Nabi Yusuf, kemudian dia rasa aslinya kan tergoda, kemudian sampai diabadikan perkataannya di Al-Quran bahwa sesungguhnya hati ini, hawa nafsu ini aslinya maunya itu mengarah kepada kepada keburukan. Ketika Nabi tergoda sama Zulaikha, itu mau tergoda maksudnya ya, hatinya tergoda tapi terkendalikan dengan imannya. Dan imannya bagaimana turun? Dikarenakan Allah memberikan rahmat atau Allah mengendalikan, menyayangi Nabi Yusuf alaihi salam. Begitu juga dengan Zulaikha. Ketika Zulaikha berusaha semaksimalnya dengan kecerdasannya, dengan tahtanya, dengan kehebatannya untuk mencari dan memiliki Nabi Yusuf karena hawa nafsunya, apakah Zulaikha memiliki? Tidak. Sampai sebagaimanapun usahanya, tidak bisa memiliki. Pada saat hidupnya, dia haramkan untuk mengikuti hawa nafsunya. Pada saat hidupnya, dia berikan kepada Allah. Hidupnya dia gantungkan dengan imannya dia. Nabi Yusufnya yang dihadirkan untuk Zulaikha. Allah yang turun tangan. Oleh karenanya, kita bagaimana untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu jiwa itu ada 3 macam di Al-Quran. Yang pertama, la'ammaratum bisu, jiwa yang selalu merintahkan kepada keburukan yang tadi disampaikan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi bawaannya itu maunya maksiat saja terus. Tapi di akhir ayatnya di situ Nabi Yusuf atau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan illa, kecuali. Berarti mayoritas aslinya jiwa, mayoritas hawa nafsunya manusia itu adalah maunya kepada keburukan, maunya maksiat, kecuali. Nah, kalau sudah ada pengecualian berarti sesuatu yang sedikit atau yang lebih banyak? Pastinya yang sedikit, kecuali yang dapat rahmat dari Allah. Berarti kita lagi berusaha mencari pintu kecuali tersebut. Kemudian jiwa yang kedua dijelaskan jiwa nafsul lawwamah. Itu Allah juga berlindung. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Jiwa yang suka menyalahkan diri sendiri. Jiwa yang terpuruk, jiwa yang suka mengeluh, jiwa yang gak ada rasa syukurnya, itu nafsil lawamah. Kalau ada kejadian dalam hidup dia, kalau kejadiannya senang, dia mengatakan ya senang, emang senang.
Alhamdulillah, lisannya mengatakan alhamdulillah. Akan tetapi ketika dikirim keburukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa yang memiliki nafsu lawamah tadi mengatakan ini pasti gara-gara, ini gara-gara, dia menghancurkan dirinya dia sendiri karena sehakikatnya seolah-olah itu bagus. Seolah-olah itu bagus, seolah-olah orang ini suka muhasabah. Tetapi dia sampai terus-terus menyalahkan dirinya dia sendiri. Dia beriman dengan takdir. Dia tidak mau bangkit dengan takdir Allah, tapi dia terus menghancurkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia mengatakan keburukan ini datang karena aku, memang aku buruk, memang aku pantas dikirim keburukan dan lain sebagainya. Dan itu adalah jiwa yang buruk, jiwa yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berlindung kepada jiwa tersebut di dalam Al-Qur'an, atau Allah bersumpah la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dalam arti berlindung dari jiwa yang lawamah, yang mengeluh, terpuruk, dan jiwa yang buruk tersebut. Yang terakhir adalah jiwa yang dipuji dan disambut oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai kamu jiwa yang tenang. Tenang waktu dikasih apa? Dikasih kebahagiaan, tenang, tidak nikmat. Dikasih kebahagiaan, apakah dia lupa kalau kebahagiaan itu datang dari Allah? Tidak akan. Apakah dia mengatakan kebahagiaan itu karena hebat dirinya? Tidak akan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai kamu jiwa yang tenang, jiwa yang ridho, jiwa yang sabar, jiwa yang ikhlas. Kalau sudah di dunia berhasil seperti itu, di akhir hayatnya Allah akan menyambut kepada orang tersebut, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Allah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah. Dalam keadaan engkau ridho dan Allah pun ridho. Bayangin, ini adalah salah satu cinta kasih Allah. Kita kalau minta sama Allah, apa kita minta, ya Allah berikan sesuatu yang sehingga aku ridho? Ya kan? Kita malu, kita nggak pernah minta sama Allah kayak gitu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita akhlak. Allah mengajarkan kepada kita cinta kasih berulang-ulang. Salah satunya adalah di ayat ini, dan nanti ada lagi di hadis yang Allah akan sampaikan kepada penghuni surga, insya Allah kita semuanya. Allah akan bertanya, apakah kamu sudah ridho? Bayangkan. Di ayat ini Allah menjelaskan, irji'i, kembalilah kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Kamu ridho. Emang kita berhakkah untuk tidak ridho? Kita nggak berhak. Akan tetapi di sini Allah mengumbar yang namanya kasih sayang. Allah membeberkan yang namanya kasih sayang. Allah punya hukuman, iya Allah punya hukuman, tapi sangat kecil, tidak sebanding dengan kasih sayang Allah. Oleh karenanya Allah mengundang, kembalilah kepada Allah dalam keadaan kamu ridho. Dengan apa? Dengan balasan Allah. Kamu sudah sholat? Iya, waktu di dunia aku sholat. Kamu sudah puasa? Iya, di dunia aku puasa. Kamu sudah menahan hawa nafsumu? Ya, di dunia aku nahan hawa nafsu. Kamu sudah sabar? Ya, di dunia aku sabar. Sudah ikhlas? Ya, di dunia berusaha ikhlas. Sudah melakukan segala macam perintah Allah dan larangan-larangan Allah kau jauhi? Iya, aku menjalankan itu semua. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah dengan kamu ridho. Allah ngasih surga, kamu ridho. Dan juga Allah ridho dengan apa yang kamu lakukan. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah Ta'ala. Maka sekarang kamu berhak, masuklah kamu kepada hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kepada surgaku. Hanya itu ujung akhir yang kita inginkan. Siapapun kita, dari mana asal usul, anak siapa kita, apa gelar kita, sebagai apa kita di dunia ini, hanya satu yang kita inginkan di ujung kita, dapat undangan dari Allah, masuklah ke surga dalam keadaan Allah ridho dengan kita.
Insya Allah kita semua termasuk daripada nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang pastinya harus kita hadirkan. Jiwa yang tenang butuh usaha kuat dari diri kita untuk bisa menghidupkan. Karena jiwa yang tenang itu akan terkalahkan dengan jiwa yang pertama, yaitu jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Di antaranya adalah tahan pandangan dari segala sesuatu, pandangan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha. Kalau sudah berhasil menahan pandangan tersebut, kata Rasulullah tadi kabar gembira, dikasih rasa lezat dalam keimanannya dia. Kita jujur saja. Apakah pernah di antara kita ini baca Al-Quran yang sehingga kecanduan gak mau berhenti? Lezat. Rasanya mata sudah ngantuk. Rasanya tenggorokan sudah kering. Mulut rasanya sudah capek. Itu jamnya sudah bel istirahat. Teman-teman sudah pada main. Enggak. Aku enggak mau tidur, enggak mau makan, enggak mau ngapa-ngapain. Hilang semua hawa nafsu dunia. Hilang semua kenikmatan dunia, hilang rasa lapar, hilang rasa senang-senang. Karena apa? Kecanduan ngaji. Belum ada yang kayak gitu. Kenapa? Belum hidup yang namanya halawah. Kita belum berhasil menghidupkan yang namanya lezat ketika beribadah. Oleh karenanya, pintu jangan memandang pandangan yang dimurkai Allah, khusus ini harus kita usahakan. Kemudian yang kedua, hifdzul lisan, menjaga lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna masaumu junnah. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Faida kana ahadukum saim fala yarfuth wala yajhal. Maka jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan bertindak bodoh. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Dan jika ada seorang yang menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan sesungguhnya aku berpuasa. Puasa itu sebagai perisai. Kalau kalian lihat orang perang-perangan tuh megang perisai kan di film-film, film Utsman, film Umar, semua film perang. Itu ada perisainya, ada apa itu? Tameng. Puasa itu perisai, tameng. Tameng dari apa? Dari api neraka. Oleh karenanya, ketika salah satu di antara kita sedang puasa, kata Rasulullah, jangan kamu berkata kotor. Jangan waktu puasa ilo-iloan dengan bahasa-bahasa yang kotor. Kalau orang Indonesia, bahasa Jawanya bilangnya mesu. Kalau kalimat kotor itu dikatakan seperti itu, mungkin terbatas dengan Indonesia saja. Tapi syariat ini untuk semua umat Rasul. Intinya berkata kotor, berkata yang menyakiti hati saudara atau hati temannya. Dan juga jangan bertindak bodoh. Fala yajhal. Bertindak bodoh itu bagaimana? Apakah sekolahnya harus pintar kalau Ramadan? Bukan. Bertindak bodoh itu kembali ke doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wahai maha suci engkau ya Allah, tiada Tuhan selain engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Nah, seperti itu bukan doa ya. Jadi kalian kalau di kunut waktu imamnya membaca itu bisa dikatakan apa ya? Pengakuan, pernyataan. Ketika imam membaca ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, zikir ini jangan kalian bilang amin. Jangan bilang amin karena ini bukan doa. Ini adalah perendahan diri. Jadi ulama-ulama menjelaskan ketika kita berdoa, di antaranya supaya doa itu diijabahi, di pertengahan doa selipkan doanya Nabi Yunus ini, pengakuannya Nabi Yunus, atau zikirnya Nabi Yunus yang sampai akhirnya
diabadikan kepada kita sekarang. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minadh dhalimin. Karena di situ Allah sangat cinta sekali. Yang pertama kita mengesahkan Allah, kemudian kita memuliakan dengan Allah itu maha suci, dan kemudian kita mengaku bahwa aku adalah orang yang banyak salahnya. Aku adalah orang yang zalim. Nah, jangan kalian bilang amin. Oh, jangan. Jadi kalau yang seperti itu ucapkan subhanak, maha suci engkau ya Allah. Kalau yang belum terbiasa diam itu juga tidak apa-apa. Nah, kemudian jangan berbuat bodoh. Berbuat bodoh itu dengan cara apa? Maksiat. Apapun itu maksiatnya. Sudah tahu dirinya sedang puasa. Sudah tahu dirinya itu sedang mengamalkan ibadah yang setan sama Allah diikat. Kok ternyata dia masih saja bermaksiat. Dia masih saja malas-malas dalam ibadah. Kenapa seperti itu? Bukankah hanya satu kata bagi orang-orang seperti itu adalah bodoh. Oleh karenanya dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, fala atau wala yajhal, jangan kamu berbuat bodoh. Sampai-sampai dikatakan jika ada seseorang yang menyerangmu, ini menyerang ini bukan berarti nyerang ngambil pisau, ngambil pedang, menyerang gitu, bukan ya. Menyerang apa? Menyerang keimanan, menyerang perisai puasa tadi itu. Menyerangmu dalam iman, diajak ngomong kotor, dipancing-pancing, diilok-ilok, no, apalagi macam-macam, diserang, intinya dipancing supaya dia ini mau bermaksiat, maka katakan ini shaim. Kalau nggak pakai ngomong emang kenapa sih? Perkataan itu yang namanya lafaz itu membantu hadirnya hati, itu tujuannya lafaz. Yang namanya lafaz seperti kita kalau sholat kan ada di dalam ulama-ulama Syafi'iyah dijelaskan diantaranya dianjurkan, bukan sunnah Nabi ya, bukan sunnah Nabi, hanya dianjurkan saja untuk melantunkan atau melafatkan secara sir, tapi dia melafatkan yang namanya niat sholatnya. Usolli fardu duhri arba'a rakaat adaan lillahi ta'ala. Nah, misal seperti itu. Kenapa memang kalau nggak dilafatkan, apakah sholatnya tidak sah? Sah dengan syarat hatimu menunaikan semua rukun niat tadi. Ada ta'yin. Terus ada apa lagi? Apa aja rukun niat? Intinya di situ yang paling inti dari rukun niat adalah ta'yin. Apa ta'yin? Menentukan ini ibadah yang kamu lakukan ini apa. Ibadah kamu sedang sholat sunnah atau sholat fardu, yaitu fardiyah. Ada ta'yin fardiyah. Ada apakah kamu sholat sunnah atau kamu sholat fardu, ataukah kamu sedang mengqadha, barangkali kamu tadi di jalan kena dan sebagainya nggak sempat sholat. Apakah sholatmu ini qadha, apakah sholatmu ini ada memang kamu sedang menunaikan atau dan lain sebagainya. Nah itu harus ada dalam hati. Bingung hatinya ngomong apa, hatiku nggak bisa ngomong. Ada anjuran dari ulama Syafi'iyah dan itu bukan sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW, akan tetapi sekedar bantuan. Silahkan dilafatkan secara sir dengan lisanmu untuk membantu hadirnya hati. Begitu juga dengan kalimat atau ajaran yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada yang menyerang imanmu, kamu diserang, kamu digarai, diisengi dalam puasamu, ucapkan dalam lisanmu secara sirkah, dalam arti sir ini bukan dalam hati ya, cukup kamu sendiri yang mendengar. Ucapkan dalam lisanmu, aku puasa, sesungguhnya aku puasa. Inni shaim. Itu membantu membangkitkan hati. Mau balas orang yang sedang nyerang? Enggak. Aku puasa. Lisan membantu telinga mendengar. Lisan membantu hati kita hidup. Itu tujuan dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, menahan pendengaran dari menyimak segala sesuatu yang dibenci atau sesuatu yang haram untuk disimak. Puasa sambil nunggu waktu biar nggak kerasa, sambil masak-masak. Oh itu ibu-ibu ya, kalau santri nggak ada. Kalau kehidupan santri itu Masya Allah kehidupan yang ya sudah 24 jam memang dibingkai dalam iman.
24 jam ditata sama Allah dalam selalu beribadah. Cuman yang di luar pesantren itu yang godaannya banyak. Sambil masak-masak, sambil nyetel lagu, sambil nyetel musik. Kenapa? Oh, bagus ini syairnya. Ini enak, mengenang cintaku yang dahulu. Ya salam. Ini bagus, ini kenapa? Oh, nggak apa-apa, ini itu mah ada aja nggak apa-apanya, nggak usah kayak gitu. Sambil masak-masak ngapain? Ya udah setel Al-Quran. Izinkan telinga untuk beribadah juga, jangan telinga untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masalah mendengar sesuatu yang diharamkan. Ada lagi mendengar sesuatu yang diharamkan dalam versi apa? Ghibah. Enggak. Na'udzubillah, alhamdulillah lisanku terjaga. Aku enggak ghibah. Tapi kalau ada majelis ghibah, nah kalau bagian ini kayaknya kehidupan santri juga harus hati-hati. Ya, santri nggak dengar lagu, tapi kalau dengar ghibah, ya kan setannya ada terus. Masa iya setannya pergi? Aku nggak ngomong, nggak ikut ghibah. Tapi kalau ada majelis ghibah, Masya Allah, wajahnya manis, duduk di tengah-tengah majelis. Kalau perlu tangannya sambil megang tasbih, ya kan? Kalau perlu sambil megang tasbih menikmati. Perlu telinganya mendengarkan dan tangannya megang tasbih sambil mengucapkan subhanallah, subhanallah, atau istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus kemudian nanti akan terwujud kenyataan aslinya, dia waktu di majelisnya dia sama temannya dia, bestinya, apalagi soulmate-nya, soulmate apa soulmate? Soulmate apa itu, al-muhim sama teman khususnya dia bilang, alhamdulillah puasa kita hari ini aman. Itu nauzubillah fulana tadi hari ini ghibah tok. Terus yang kamu ngapain ini sekarang? Yang kamu lagi ngomong ini sekarang ngapain? Hah? Astagfirullahaladzim, orang itu isinya ghibah tok. Ini ngapain? Nah, oleh karenanya hargai telinga kita. Telinga kita ini nanti akan dihisab. Telinga kita ini kasih hak untuk dia berbicara di hadapan Allah dengan mengatakan aku dipakai beribadah. Aku dipakai untuk melakukan atau mendengarkan apa-apa yang engkau ridhoi. Kemudian jadi hati-hati ya. Jadi masalah telinga ini kalau maksiatnya mendengarkan musik itu sudah terlalu ya, itu maksiatnya sudah terlalu jauh ya, melampaui batas. Yang suka terkecoh itu kita ya ini tadi. Maksiatnya itu nguping. Itu ajarannya siapa itu nguping itu? Ajarannya setan yang suka fudul sama yang namanya kitab Lauhul Mahfuz itu. Dia kepingin tahu kan? Kan setan tuh sukanya kayak gitu, naik ke langit, terus kemudian dia kepo, dia mau tahu. Ini di Lauhul Mahfuz ini tulisannya apa katanya. Oh, nguping dia pembahasannya malaikat. Terus kemudian kalau sudah berhasil nguping, dia ngapain? Dia turun kepada orang siapa yang dia tuju, kemudian obrak-abrik hidupnya, diganggu, dikasih was-was di hatinya, diapa-apain. Intinya supaya orang-orang itu bermaksiat kepada Allah, supaya orang-orang itu nggak bersyukur lagi sama Allah. Hatinya selalu dan selalu macam-macam dikasih was-was. Puncaknya sampai dikatakan setan itu sudah jadi profesor kalau dia bisa apa? Yufarriqu bainal mar'i wa zauji. Dari was-wasnya setan bisa sampai menceraikan rumah tangga orang. Diobrak-abrik itu rumah tangga. Terdengar kisah fulan dan fulana bercerai. Kenapa sebabnya? Apakah sebabnya sebab syar'i yang dibolehkan oleh Allah? Enggak. Dia bercerai karena sebab-sebab, nanti terdengar sebab-sebabnya yang enggak syar'i. Kenapa? Berhasillah setan kepada tujuannya. Nah, oleh karenanya nguping, mendengarkan sesuatu yang diharamkan itu adalah ajaran-ajaran daripada setan laknatullah alaih. Kemudian yang keempat, menahan anggota tubuh semuanya. Dalam arti menahan anggota tubuh yang lain dari berbagai perbuatan dosa. Jadi dia nahan kakinya, nahan tangannya, menahan hatinya, menahan segala sesuatu dari anggota tubuhnya dia untuk bermaksiat di bulan Ramadan. Yang kelima, jadi tadi kan dikhususkan. Yang pertama tadi adalah pandangan, kemudian lisan, kemudian pendengaran. Apakah hanya tiga ini yang ditahan? Enggak.
yang lain juga ditahan. Kakinya, tangannya, Ramadan nyolong. Wah, ada kehilangan. Loh, kehilangan. Ini bulan apa? Bulan Ramadan. Orang sholat tarawih ke masjid pulang nggak pakai sendal. Loh, kenapa sendalnya kok nggak ada? Hilang, dicolong. Bulan Ramadan, kakinya nggak bisa nahan untuk pakai sendal orang lain. Bulan Ramadan, tangannya nggak bisa nahan untuk nyolong barang orang lain. Nah, itulah yang dikatakan bisa jadi dia tuh cuman hanya mendapatkan lapar dan haus dari puasanya. Dan yang kelima, nah ini kelima ini lumayan berat ini. Alla tastakthir min at-ta'amil halal waktul iftar. Tidak memperbanyak makan makanan halal di waktu iftar atau buka puasa. Loh, kok kenapa makanan halal nggak boleh banyak? Apa harus dihias dengan yang haram? Hah? Kan gitu kan? Dijelaskan oleh Syekh Said Hawa, ala tastakthir. Jangan memperbanyak min ta'amil halal, dari makanan yang halal, waktu iftar. Di waktu iftar, terus harus dihias dengan apa? Kalau nggak boleh banyak yang halal. Ada makanan haram di waktu iftar yang sering tidak disadari. Apa itu? Bangkai. Ini buka puasa, kok sepi ya rasanya. Maksudnya sepi gimana? Ya nggak ada yang ngobrol, diem-dieman, mulai. Mau cari obrolan, nggak punya obrolan otaknya. Apa yang harus diobrolkan? Tahu nggak tadi? Fulanah itu. Aha. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtum. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah di antara kalian itu banyak dhon, banyak bersangka-sangka, kayaknya nih kayaknya. Kok kamu tahu kalau kayak gitu? Bersangka-sangka itu merembet. Kalau udah bersangka-sangka kan nggak mungkin dia bersangka sendiri. Pasti kepingin mengungkapkan ke temannya persangkaannya. Kok kamu tahu kalau dia itu nggak suka sama kamu? Kayaknya. Jangan suka banyak berprasangka. Oleh karenanya Allah sendiri yang sudah mengatakan inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya banyaknya berprasangka itu pasti masuk kepada perbuatan dosa. Apalagi yang nggak boleh? Fala tajassasu. Jangan suka ngintai. Kecuali kalau di pondok ya, yang ditugaskan jasus tetap jasus. Itu pengecualian untuk menghidupkan amalan. Jasus bahasa, jasus amalan. Masih ada nggak jasus? Ada. Kalau Ramadan tak susin lagi. Nanti dendanya kalau yang kena hukuman ngasih iftar. Gitu ya. Fala tajassasu, jangan suka ngintai. Ngintai apa? Yang nggak ada urusannya. Ini beda sama kehidupan pondok. Kalau di pondok memang seperti itu untuk menghidupkan yang namanya bahasa Arab dan juga apa taklim dan apapun itu yang harus dijasusi, dimata-matai, diintai. Kemudian lanjutannya apa? Fala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan satu sama lain di antara kalian itu saling menghibah. Ini ghibah ngerasani, itu ghibah ngerasani. Itulah ghibah zaman ini dikasih judul depannya. Apa judulnya? Istighfar. Judulnya depannya, kau tahu nggak? Astagfirullahaladzim. Dia itu ghibah zaman sekarang. Jadi ada istighfarnya dulu di depan. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan ghibah. Jangan ghibahin ustazah ya. Ini saudara di sini. Kalau sudah ghibah itu kenapa? Apa kalian suka? Ayuhibbu ahadukum? Apa kalian suka di antara kalian? An ya'kula lahma akhihi maita, untuk makan daging bangkai saudaramu. Apakah daging bangkai itu hukumnya halal dalam syariat Islam? Haram. Oleh karenanya di sini Imam atau Syekh Said Hawa mengatakan jangan banyak makan makanan halal waktu iftar. Walaupun halal itu jangan banyak. Kalau yang nggak mendalami ilmu tazkiyah, mereka akan nggak paham ini maksudnya apa ini.
makanan halal. Oleh karenanya ada makanan haram yang tanpa sengaja, tanpa disadari suka hadir di waktu kita buka puasa, yaitu memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Fakarih tumuh, kata Allah Ta'ala, pasti kamu akan membencinya atau tidak menyukainya. Nah, jadi makan makanan iftar itu memang jangan terlalu banyak. Mau itu halal, mau itu sehat. Kenapa? Nanti kalau sudah banyak makannya, itu imam tarawih itu seolah nggak ada benernya. Ini imamnya bacanya lemot, nah bacanya lama, terus isi suaranya pelan, macam-macam. Ini khususnya yang di luar ya. Banyak. Terus habis itu bacanya panjangnya, astagfirullahaladzim. Pas ditanya imamnya baca berapa? Setengah halaman cumaan. Loh, tapi aku ngerasa panjang. Apa? Kenyangan. Karena dia waktu buka puasa makannya kekenyangan, sehingga halas. Habis itu dia terawih, tubuhnya dia yang gak kuat, keadaan yang lain yang disalahkan oleh dia, khususnya imam terawih yang disalahkan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, an yakuna qalbahu ba'dal iftar mu'allaqan muttariban bi bainal khawfi war raja. Orang yang level puasanya puasa khusus, setelah dia berbuka puasa, itu hatinya langsung tersangkutkan, hatinya langsung menggantung, hatinya panik, hatinya itu khawatir. Khawatir dengan apa? Apakah puasaku hari ini diterima ataukah tidak? Jadi hatinya itu terguncang antara khauf war roja, antara takut, cemas, tapi dia berharap puasanya diterima. Jadi setelah buka puasa nggak kepedean. Oleh karenanya dianjurkan paling tidak waktu sholat maghrib. Nanti kalau sholat maghrib nggak bisa baca doa lama, kalau di pondok sih aman. Kalau orang-orang yang di rumah tangga habis maghrib mau duduk doa yang banyak, mau zikiran banyak, itu orang rumahnya keburu zikiran sendiri. Makan, astagfirullahaladzim, mana ini buka puasa belum ditata. Nah, paling tidak di waktu sujud, Allahumma taqabbal siyamana, ya Allah terimalah puasaku. Itu paling tidak diucapkan atau dipanjatkan kepada Allah di waktu sujud. Oleh karenanya hatinya orang yang beriman, hati orang yang level puasanya puasa khusus, dia selalu menyadari bahwa hati ini adalah tempat satu-satunya Allah melihatku. Bahwa hati ini harus selalu salim, hati ini harus selalu bersih. Orang-orang yang mau puasanya puasa khusus, dia takut puasanya nggak diterima, dia tidak mengizinkan satu malam saja tidur dalam keadaan punya rasa sakit hati sama temannya. Dia nggak mengizinkan tidur malamnya dalam keadaan mengganjal apa-apa perkara manusia. Kenapa? Karena dia selalu khawatir barangkali tidur malamku ini adalah tidur malam yang terakhir kalinya. Barangkali di tidur malamku ini ternyata besok aku bangun dalam keadaan orang yang memandikanku, dalam arti dia sudah menjadi jenazah. Sedangkan dia sudah mengimani ayat Allah, la yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari tidak ada manfaatnya harta ataupun anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang hadir di hadapan Allah dengan membawa hati yang bersih. Jadi untuk menggapai level puasanya orang-orang soleh, yaitu orang-orang yang khusus tadi, kita hidupkan 6 perkara ini. Yang pertama, tundukkan pandangan, jangan memandang segala sesuatu yang dimurkai Allah. Kemudian jaga lisan kita untuk tidak menyakiti. Untuk masalah lisan ini gampang ya. Kalau mau nyakiti orang itu penghambatnya atau yang menjadikan kita berpikir itu mungkin satu saja. Mereka yang mau kita sakiti dengan lisan kita,
Itu hakikatnya mereka ini sudah dapat doa dari Rasulullah bahwa Rasulullah itu kangen sama mereka. Ya kan? Rasulullah kangen nggak sama kita? Kangen. Rasulullah sudah mendoakan untuk keselamatan kita. Rasulullah sudah mendoakan semua dosa-dosa kita diampuni. Nah, maka kalau kita mau nyakiti seseorang, kita malu Rasulullah. Orang ini dapat doa dari Rasul. Kita juga dapat doa dari Rasul. Cuman ketika kita muamalah sama kepada orang, jangan selalu menghitung kepada diri kita, tapi hitung orang yang ada di depan kita. Siapa dia? Dia adalah orang yang dapat doa dari Rasul. Gak layak untuk aku menyakiti hati dia. Jaga lisan. Kemudian yang ketiga, jaga pendengaran dari segala sesuatu yang menjadikan Allah murka, dan juga jaga seluruh anggota tubuh kita, tangan, kaki, dan lain sebagainya untuk tidak membakar murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berbuka puasa jangan memperbanyak makanan yang halal, apalagi memasukkan makanan haram tanpa disadari dengan cara ghibah. Dan tambahan, jangan lupa usahakan setiap hari punya misi iftarus shaim. Kita nggak bisa pede sama amalan puasa kita seharian. Nggak punya kita kepedean. Sama sekali kita nggak punya. Apakah puasa kita diterima atau tidak? Apakah pahala puasa kita hari ini sudah sangat banyak atau bagaimana? Kita nggak punya kepedean. Oleh karenanya, kita tutup hal tersebut dengan cara memberi makan orang lain, memberi buka puasa kepada orang lain. Dikarenakan Nabi kita mengabarkan, barang siapa yang memberi buka puasa orang lain, dia mendapatkan pahala orang tersebut tanpa pahala itu berkurang daripadanya. Dalam arti dengan adanya kita memberi makan orang lain, memberi iftar orang lain, maka kita seolah dapat pahala dua yang puasa, diri kita dan orang tersebut. Kalau ngasihnya berapa, kita dapat sekian orang puasa. Nah, oleh karenanya jadikan dalam misi, apakah ngasih makan orang puasa itu harus satu porsi? Walaupun cukup air, walaupun cukup kurma. Untuk anak-anak di pesantren punya kue apa, tukar-tukaran. Jadi pahala ini semua kan kepingin kan dapat. Nah, karena semua kepingin, kalau kehidupan di pesantren itu akan menjadi tuker-tukeran kue. Nih kamu tak kasih, ketika menerima, nih kamu tak kasih. Nah, yang sehingga sama-sama semua rata mendapatkan pahala iftarus shaim. Dan kemudian hati selalu tautkan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, puasa level tertinggi adalah puasanya para nabi, as-siddiqin, wasyuhada, wassalihin, dan itu adalah puasa khusus bil khusus. Yang puasa khusus lebih khusus lagi. Bagaimana? Hatinya tidak mengharapkan apapun, hatinya sampai nggak sempat, bukan nggak mau ya, hatinya itu nggak sempat untuk meminta surga, hatinya nggak sempat untuk minta pahala, hanya satu fokusnya dia, mudah-mudahan Allah menerima puaku yang sehingga Allah ridho dan Allah merahmati diriku. Jadi hanya satu fokusnya dia untuk meraih ridho dan rahmat Allah. Selebihnya gak sempat untuk dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dikatakan itu adalah puasanya orang-orang salihin terdahulu atau as-siddiqin. Yang terakhir, inna sauma amanah falyahfad amanatahu. Ingatlah bahwa puasa itu adalah amanat. Kita lagi dititipi amanat sama Allah. Maka masing-masing hendaklah setiap di antara kita menjaga amanatnya masing-masing. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di live gitu. يا بنات كيف حالك يا بنات؟